Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kawan-kawan Kepala SKB se-Sumatera Barat dan para teman-teman pejuang literasi Pamong Belajar Sumatera Barat yang kami hormati, terutama sekali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan tugas-tugas kita sehari-hari. Kemudian kita kirimkan salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, hari ini kesempatan video kali ini saya akan membicarakan dua hal yang menjadi pemikiran kita dan sesuai dengan program kementerian kita, Kemendikbud, yaitu melakukan digitalisasi pada satu pendidikan, digitalisasi pada sekolah atau satu pendidikan. Dalam hal ini kita akan bicarakan tentang Sangga Kita Belajar SKB. Kenapa ini kita bicarakan? Karena ini berkaitan dengan mempersiapkan SKB menuju pendidikan 4.0. Kawan-kawan sekalian, Pamong Belajar se-Sumatera Barat, kita tidak bisa menghindari diri kita dari kemajuan, dari berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi dan program-program antisipatif yang akan kita laksanakan dari sisi pendidikan non formal. Adapun konsep dari SKB digital ini adalah seperti yang kita lihat pada chart ini, kawan-kawan. Pertama, bagaimana kita melakukan migrasi data tradisional yang ada di SKB menjadi data digital. Data tradisional ini bisa berbentuk file-file terkait dengan file peserta didik, pendidik, kurikulum, silabus, data sarana prasarana, dan bahan belajar yang ada di SKB. Data-data yang seperti yang saya sampaikan tadi kita transformasikan menjadi data berbentuk digital. Jadi data digital ini nanti di ujungnya data ini akan terintegrasi secara penuh sehingga seluruh sistem pendidikan yang ada di SKB nanti akan berbasis kepada data-data digital. Pekerjaan menjadikan data tradisional migrasi ke data digital ini kita sebut terintegrasi dia dalam satu sistem, itulah yang kita sebut dengan SKB berbasis digital, data digital. Kira-kira seperti itu teman-teman dari konsep chat yang kita sampaikan ini. Selanjutnya bagaimana kita mencoba membuat SKB atau satu pendidikan SKB jadi sekolah digital, maka fasenya adalah sebagai berikut. Itu yang pertama, digital 10, di mana SKB menyiapkan ruang kelas, ruang TIK untuk mendukung kegiatan PBM. Di dalam ruang TIK itu disiapkan konten digital sebagai bahan belajar, kemudian sarana proyektor, komputer bagi pamong atau tutor komputer, labor komputer yang mumpuni dengan spek yang cukup canggih, kemudian akses wifi, kemudian website official. Ini dalam tahap pertama 10. Kemudian saya maju ke tahap digital 20, di mana interaksi digital dilaksanakan secara masif. Kita membutuhkan software dan hardware yang lebih banyak. Jadi ada penguatan pada kedua pihak sisi, ada perangkat lunak dan perangkat keras. Di dalam digital 20 ini sudah ada learning management sistemnya, perangkat tablet bagi siswa, papan tulis interaktif, materi pembelajaran dalam bentuk buku-buku digital, konten pembelajaran digital yang interaktif. Ini merupakan produksi dari para pamong dan tutor. Kemudian ada school management system. Jadi manajemen sekolahnya sudah mempunyai satu sistem mendukung kegiatan digital. Selanjutnya di fase ketiga, pada fase ini sudah 100% digital. Jadi learning management system dioptimasi untuk memenuhi pembelajaran abad 1. Jadi manajemen pembelajarannya sudah
memprediksi atau menyiapkan kebutuhan-kebutuhan keterampilan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik pada abad 21. Kemudian ada School Management System, di sekolah sudah mempunyai suatu sistem yang lebih komprehensif sehingga segala kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan abad 21 ini terpenuhi. Kemudian penerapan kurikulum juga berbasis teknologi informasi dan komunikasi, melaksanakan program pelatihan TIK yang penting bagi SDM di dalam SKB, yaitu pamong tutor untuk menguasai teknologi informasi. Selanjutnya ada 4 tahap untuk menjadi kompetensi ini. Pertama, perencanaan. Jadi seluruh manajemen SKB harus paham betul dan pentingnya menuju digitalisasi SKB. Jadi mulai disusun rencananya dengan visi yang jelas. Seluruh bagian dalam manajemen SKB dia akan dapat menyusun program yang sejalan. Sebelum menyusun program, evaluasi dulu sumber-sumber daya SKB. Cari tahu hal-hal yang potensial yang ada di dalam pamong dan tutor yang bisa didorong. Kemudian pelajari atau identifikasi kelemahan-kelemahan yang bisa diatasi dengan pengaplikasian TIK SKB. Yang berikutnya, kita mengaplikasikan setelah program perencanaan disusun. Tahap selanjutnya menyediakan infrastruktur TIK dan fasilitas penunjang lainnya. Infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan diantaranya ada jaringan internet, tablet untuk peserta didik, ruang kelas digital, resources digital, penerapan sistem blended atau sistem campuran dalam pembelajaran. Jadi bisa daring dan luring. Menerapkan learning management system dan school management system kerjasama dengan pihak penyedia jasa yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, pengembangan kompetensi pamong dan tutor. Ini perlu pelatihan teknis menggunakan perangkat, pelatihan bagi pamong, belajar dan tutor untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi perangkat dan sejumlah skill bidang TIK. Yang keempat, integrasi. Pada tahap ini kurikulum harus diperbarui. Kurikulum harus sudah mengadopsi kebutuhan pendidikan 4.0. Tema-tematik sudah wajib dimasukkan jadi bagian kurikulum. Setiap elemen, baik itu staf, pamong, peserta didik maupun untuk anggota murid, kepentingannya kita akomodasi dengan baik dengan menggunakan sistem yang sedang berjalan. Terakhir, kawan-kawan, wacana sekolah digital atau SKB digital ini adalah bahan diskusi bagi kita di SKB dalam rangka merespon dan mempersiapkan juga mendukung program Kemendikbud ke depan menuju pendidikan 4.0. Hal ini merasa perlu untuk bahan pemikiran bagi kita sebagai satuan pendidikan yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional agar kita berkontribusi dan berpartisipasi menyiapkan generasi milenial pendidikan. Inilah kawan-kawan hasil pemaparan singkat yang mungkin jadi bahan diskusi bagi kita bersama. Kira-kira kita akan seperti apa ke depan. Yang jelas, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa kita lupakan. Kita harus ikut bersama mereka agar SKB tidak jauh ketinggalan dari satu pendidikan lainnya. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.